Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. My name is Vivi Cahyani. I'm class TI1D and I'm from Cilacap State Polytechnic and my number 1902028082. So, pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk menjelaskan mengenai chapter 6 dari interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Jadi topiknya human computer interaction in the software processes. So let's start it. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah TU dan TIC-nya. Kita punya 4 poin untuk TU dan TIC-nya. Poin pertama yaitu software engineering provide a means of understanding the structure of the design process and that process can be assessed for its effectiveness in interactive system design. Maksudnya adalah rekayasa perangkat lunak menyediakan sarana untuk memahami struktur proses desain dan proses itu dapat dinilai efektivitasnya dalam desain sistem interaktif. Kemudian untuk poin yang kedua, usability engineering promotes the use of explicit criteria to judge the success of a product in terms of its usability. So, artinya adalah rekayasa kegunaan mempromosikan penggunaan kriteria eksplisit untuk menilai keberhasilan suatu produk dalam hal kegunaannya. Jadi kita menilai keberhasilan suatu produk dalam hal kegunaannya. Kemudian poin yang ketiga, iterative design practice work to incorporate crucial customer feedback early in the design process to inform critical decisions which affect usability. Jadi terjemahannya adalah praktek desain berulang bekerja untuk menggabungkan umpan balik pelanggan yang penting di awal proses desain untuk menginformasikan keputusan penting yang mempengaruhi kegunaan. Kemudian untuk poin terakhirnya ada design involves making many decisions among numerous alternative design. Rationale provide an explicit means of recording those design decisions and the context in which the decisions were made. So, artinya adalah desain melibatkan pengambilan banyak keputusan di antara banyak alternatif. Jadi, desain rasional memberikan cara yang eksplisit untuk merekam keputusan desain dan konteks pengambilan keputusan tersebut. Jadi, itu tadi untuk TU dan TIC-nya. Kemudian, so we have list of contents. We have 5 of contents. So, number 1 is the software life cycle. Number 2, usability engineering. 3, iterative design and prototyping. And 4, design rational. So, number 5 is summary and references. Jadi, subbab yang pokok kita cuma punya 4, yaitu dari poin pertama hingga keempat. Jadi software life cycle itu menggambarkan aktivitas utama dalam siklus kehidupan perangkat lunak dan membahas isu-isu yang diajukan oleh kebutuhan khusus sistem interaktif. Ini untuk poin pertamanya, maksudnya adalah itu tadi. Kemudian untuk poin yang kedua, maksudnya adalah kita akan membahas suatu metodologi tertentu yang disebut usabilitas engineering, di mana persyaratan penggunaan yang eksplisit digunakan sebagai tujuan untuk proses desain. Kemudian yang ketiga yaitu iterative design and prototyping. Kita membahas tentang pertimbangan praktek desain iteratif yang melibatkan pembacaan prototip dan evaluasi partisipatif.
Kemudian desain rasional atau poin yang keempat atau subbab yang pokok terakhir. Di sini kita membahas tentang desain rasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang penting ini, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan software engineering dan hubungan interaktifnya dengan human computer interaction. Dan poin yang kelima ini summary atau kesimpulan dari keseluruhan, yaitu kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas di sebelumnya, itu dari materi 1, 2, 3, dan 4. Langsung kita mulai saja ke bagian yang pertama, di software life cycle. Ada apa di sini di subbab ini? Jadi kita mulai saja. Jadi the software life cycle ini merupakan kegiatan dalam siklus kehidupan. Di dalamnya terdapat uraian yang lebih terperinci tentang kegiatan siklus hidup. Dan ini digambarkan pada ini. Activities in the life cycle. Ini adalah gambarannya seperti air terjun ya. Kita menggambarkan seperti waterfall life cycle karena dari sini bergerak ke bawah seperti air terjun. Jadi kita umpamakan seperti waterfall like that. So the first process is requirement specification. Jadi di requirement specification ini atau persyaratan spesialisasi ini kita punya cakupan mengenai mengumpulkan informasi dari pelanggan tentang lingkungan kerja atau ranah di mana produk akhir akan berfungsi. Kemudian dari aspek-aspek dari ranah kerja yang mencakup bukan hanya fungsi-fungsi tertentu bahwa produk perangkat lunak harus melakukan, tetapi juga rincian tentang lingkungan di mana produk itu harus beroperasi, seperti orang yang berpotensi mempengaruhi, dan hubungan pro saluran baru dengan produk lain manapun yang ia sedang gantikan. Kemudian second process we have architectural design. So in this process we have persyaratan spesifik. Jadi architectural design ini artinya adalah desain arsitektur. Jadi pada proses ini kegiatan berkonsentrasi pada bagaimana sistem menyediakan layanan yang diharapkan dari yang sebelumnya, yaitu dari requirement specification. Jadi aktivitas pertama yaitu dekomposisi. Tingginya sistem menjadi komponen yang dapat dibawa dari produk perangkat lunak yang ada atau dikembangkan dari awal secara perlahan dan independen. Kemudian next process we have detailed design, artinya adalah desain rinci. Jadi dari desain arsitek yang sudah kita punya tadi, kita membuat atau menyediakan sistem deskripsi yang memungkinkan untuk mengembangkan secara terpisah komponen yang kemudian akan dikelompokkan dari yang sudah kita buat tadi pada proses sebelumnya. So we can to the next process, we have coding and unit testing. Jadi pada proses coding and unit testing ini artinya adalah pengkodean dan unit pengujian. Jadi setelah desain rinci untuk komponen sistem harus dalam bentuk sehingga mungkin untuk menerapkannya dalam beberapa bahasa perlu dapat dieksekusi. Jadi kita kan udah punya requirement specification, kita juga udah punya desain arsitektur, kemudian kita membuat dari komponen-komponen desain arsitektur ini menjadi komponen-komponen yang mungkin dapat dibagi kemudian disatukan kembali. Intinya diperinci lagi lah, dikelompokkan lagi gitulah ya. Kemudian setelah sudah dikelompokkan, kita bisa membuat coding dan unit testingnya atau pengujian dan unit pengujiannya ya yang mungkin dapat kita terapkan dalam beberapa bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi.
Kemudian setelah pengkodean, komponen dapat diuji untuk memverifikasi bahwa itu melakukannya dengan benar menurut beberapa kriteria tes yang ditentukan dalam kegiatan sebelumnya. Riset tentang kegiatan dalam siklus kehidupan ini telah memusatkan perhatian pada dua bidang, yaitu coding dan metode formal operasi di bawah hipotesis. Kemudian, to the next we move to the next process and we have integration and testing. Jadi di integration and testing ini atau integrasi dan pengujian ini setelah komponen telah dilaksanakan dan masing-masing sudah diuji, mereka harus terpadu seperti yang digambarkan dalam desain arsitektur atau pada proses yang kedua, secondary process. Jadi dari integration and testing ini mereka harus terpadu seperti pada secondary process. Kemudian yang terakhir adalah operation and maintenance atau pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah pelepasan produk, semua bekerja pada sistem dianggap di bawah kategori pemeliharaan. Sampai saat seperti versi baru dari produk menuntut perancangan ulang total atau produk dihapus sepenuhnya. Akibatnya sebagian besar produk seumur hidup digunakan dalam kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup koreksi kesalahan dalam sistem yang ditemukan setelah dibebaskan dan revisi layanan sistem untuk memenuhi persyaratan. Intinya kita setelah membuat proses ini, setelah melalui 1, 2, 3, 4, 5 steps and one step gain buat pemeliharaan atau yang ini last prosesnya. Jadi di pemeliharaan ini intinya kita memelihara software atau proses yang sudah kita buat. Kemudian ada 1.2 atau yaitu tentang validation and verification. Jadi validation and verification atau validasi dan verifikasi ini bagannya mirip dengan siklus hidup aktivitas atau activities in the life cycle. Bedanya adalah kita punya tanda panah dari bawah sini ke masing-masing proses, dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas, seperti itu ya. Jadi dalam validasi dan verifikasi ini maksudnya adalah sepanjang siklus hidup desain harus diperiksa untuk memastikan bahwa keduanya memenuhi persyaratan tingkat tinggi yang disepakati dengan pelanggan dan juga lengkap serta konsisten. Nah, yang namanya pengecekan ini, jadi pengecekan proses ini apakah sudah di sini sudah diperiksa dan sudah dipastikan pada memenuhi persyaratan tingkat tinggi, ini yang disebut dengan pengecekan validasi dan verifikasi. Kemudian selanjutnya 1.3 about management and contractual issues. The life cycle described above concentrated on the more technical features of software development. In a technical discussion, managerial issues of design such as time constraint and economic force are not as important. The different activities of the life cycle are logically related to each other. We can see that the requirements for a system proceed to high-level architectural design which precede the detailed design and so on. Jadi maksudnya manajemen dan masalah kontrak. Siklus hidup sudah dijelaskan di atas. Siklus hidup itu terkonsentrasi pada fitur yang lebih teknis pada pengembangan perangkat lunak. Dalam pembahasan teknis, masalah desain manajerial seperti batasan waktu dan kekuatan ekonomi tidak terlalu penting. Berbagai kegiatan pada siklus kehidupan secara logis berkaitan satu sama lain. Kita dapat melihat bahwa persyaratan untuk sistem mendahului desain arsitektur tingkat tinggi yang mendahului desain rinci dan seterusnya. Kenyataannya ada kemungkinan rancangan yang terperinci dibuat sebelum semua rancangan arsitektur itu. Dalam manajemen, perspektif yang jauh lebih luas harus diadopsi yang mempertimbangkan pasar sistem,
kebutuhan pelatihannya, ketersediaan personel terampil atau kemungkinan subkontraktor, dan topik-topik lain. Jadi contohnya kita ambil, pengembangan pesawat terbang nih. Nah, dari pengembangan pesawat terbang itu kan mestinya di dalamnya ada subsistem perangkat lunak. Jadi perusahaan pesawat terbang itu biasanya mulai periode evaluasi konsep hingga 10 tahun sebelum mengambil keputusan tentang pengembangan produk yang sebenarnya. Setelah diputuskan, kemudian diperinci apakah pesawat komersial tersebut, dapat menampung kapasitas berapa penumpang dan jarak terbangnya berapa, seperti itu ya. Kemudian, kita juga, akan dalam pengembangan ini juga termasuk menganalisis menganalisis mengenai spesifikasi pesawat terbang tersebut untuk, kebutuhan pelatihannya, seperti itu. Biasanya ini akan, memakan waktu hingga 5 tahun. Jadi, dalam pengembangan sebuah, eee, perangkat lunak kita tidak, hanya melihat dari sisi teknis saja. Jadi ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi, eee pengembangan perangkat lunak, seperti itu ya. Kemudian 1.4 we have interactive system and software life cycle. So, jadi, ini mirip dengan yang sebelumnya ya, validation and verification kan seperti ini bagannya. Lah perbedaannya dengan ini adalah kita punya panah dari masing-masing masing-masing proses ke masing-masing proses yang ada di atasnya. Jadi kalau ini kan dari bawah langsung ke atasnya. Dari paling bawah langsung ke atas seperti itu ya. Sementara yang ini 1.4 interactive system and the software life cycle, kita punya setiap proses punya panah ke setiap yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian sistem interaksi dan siklus kehidupan perangkat lunak. Jadi ini merupakan siklus itu tadi ya. Kemudian kita lanjut. Ini sudah masuk disability. So kita we back to the home. This is list of content. So kita baru saja membahas tentang the software life cycle. Kemudian kita lanjut ke secondary topic. We have usability engineering. So let's get started. Usability engineering depends on interpretation against a shared background of meaning, agreed goals, and an understanding of how satisfactory completion will be judged. The emphasis for usability engineering is in knowing exactly what criteria will be used to judge a product for its usability. The ultimate test of product usability is based on measurement of users' experience with it. Therefore, since a user direct experience with an interactive system is at the physical interface focus and the actual user interface is understandable. In relation to the software life cycle, one of the important features of usability engineering is the inclusion of a usability specification forming part of the requirement specification that concentrates on features of the user system interaction which contribute to the usability of the product. Various attributes of the system are suggested as gauge for testing the usability. For each attribute, 6 items are defined to form the usability specification of that attribute.
Jadi maksudnya adalah, rekayasa bergantung pada interpretasi terhadap latar belakang yang sama dari tujuan yang disepakati dan pemahaman tentang bagaimana penyelesaian yang memuaskan akan dinilai. Penekanan untuk melakukan penekanan untuk melakukan kelayakan teknik adalah mengetahui kriteria apa yang akan digunakan untuk menilai produk karena penggunaannya. Tes utama penggunaan produk berdasarkan pengalaman pengguna dengan itu. Karena pengalaman langsung pengguna dengan sistem interaktif adalah antarmuka fisik, fokus pada antarmuka pengguna yang sebenarnya dapat dimengerti. Bahayanya mengingat fokus yang terbatas ini adalah bahwa banyak pekerjaan yang dicapai dalam interaksi mencakup lebih dari sekedar fitur permukaan sistem yang digunakan untuk melakukan pekerjaan itu. Pada kenyataannya, seluruh arsitektur sistem dan kapasitas kognitif dari pengguna harus diamati agar tiba pada langkah-langkah yang bermakna, tetapi sama sekali tidak sesederhana untuk memperoleh ukuran kegiatan di luar tindakan fisik di dunia, dan karena itu keahlian teknik terbatas dalam penerapannya. Dalam kaitannya dengan siklus kehidupan perangkat lunak, salah satu fitur penting dari penerapan keahlian teknik adalah penyertaan spesifikasi penggunaan, membentuk bagian dari spesifikasi remanence, dan berkonsentrasi pada fitur interaksi user sistem yang berkontribusi pada penggunaan produk. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita punya dua tabel. Jadi kita tadi kan sudah dijelaskan kita punya banyak atribut sistem yang disarankan sebagai alat untuk menguji penggunaan. Jadi untuk setiap 6 benda didefinisikan membentuk spesifikasi keinginan dari atribut itu. Jadi kita punya 6 atribut benda ini, yaitu tabel yang ada di bagian atas. We have attribute and backward recoverability. A table on the top provides an example of a usability specification for the design of a control plan for a video cassette recorder or VCR, based on the technique presented by Whiteside, Bennett, and Holtzbald. Jadi tabel yang di atas memberikan contoh mengenai keahlian untuk merancang panel kontrol untuk perekaman kaset video VCR berdasarkan teknik yang disajikan oleh Whiteside, Bennett, dan Holtzblatt. Jadi rancangan VCR yang sekarang telah menghasilkan sistem interaktif yang sangat sulit digunakan. Desain ulang dari VCR menjadikan studi khusus sesuai untuk usability teknik. Jadi intinya ini adalah atribut yang digunakan untuk membuat VCR. Kemudian yang tabel bagian bawah or table on bottom, that is criteria by which measuring method can be determined. And this table adapted from Whiteside, Bennett, and Holtzbald 377 copyright 18 I'm sorry, I mean 1988 reprinted with permission from Elsevier. Jadi tabel yang di bagian bawah merupakan kriteria dengan metode pengukuran dapat ditentukan. Jadi diadaptasi dari milik Whiteside, Bennett, dan Holtzblatt. Dicetak ulang dengan izin oleh Elsevier. Di dalamnya ada berapa poin? 21 poin. So, jadi di dalam tabel ini ada 21 poin atau 21 poin yang di dalamnya termasuk waktu untuk menyelesaikan tugas per persen dari tugas yang diselesaikan, per unit rasio waktu keberhasilan untuk kegagalan, waktu yang digunakan untuk melakukan kesalahan,
persen atau jumlah kesalahan persen atau jumlah pesaing yang lebih baik, dan seterusnya sampai mengungkapkan frustasi, kontrol jumlah sistem kali pengguna, dan mengungkapkan frustasi serta kepuasan. Jadi menentukan nilai kasus terburuk bergantung pada beberapa hal, biasanya itu harus tidak lebih rendah dari tingkat sekarang. Produk baru harus memberikan beberapa perbaikan dalam keadaan saat ini, dan sehingga setidaknya beberapa atribut penggunaan harus memberikan nilai kasus terburuk yang lebih baik daripada tingkat sekarang. Jadi di tabel ini kita punya banyak sekali pertimbangan atau kriteria atau metode pengukuran yang dapat kita gunakan pada pengembangan perangkat lunak kita. Jadi seberapa buruk sih perangkat lunak yang sudah kita buat. Jadi dengan metode ini kita dapat mengukur bagaimana caranya untuk mengembangkan produk kita menjadi lebih baik lagi. So, next. Kita punya 2 tabel lagi, dan tabel yang di atas possible ways to set measurement levels in a usability specification, adapted sama ya dari tabel yang sebelumnya. Whitsett, Bennett, and Holtzbach. Ya, tabel bagian atas ini kemudian isinya yaitu menyediakan daftar kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan metode pengukuran untuk atribut penggunaannya, dan kemungkinan cara untuk mengatur kasus terburuk atau terbaik, dan target tingkat yang direncanakan sekarang. Jadi kita dari tabel ini kita dapat mengukur seberapa baik atau buruk software yang kita punya. Kemudian kita juga dapat membuat rencana proses untuk software kita yang selanjutnya. Kemudian tabel on the bottom, example of usability metric from ISO 9241. Jadi merupakan pengukuran. Ini merupakan rekomendasi penggunaan spesifikasi sebagai sarana persyaratan. Jadi tabel yang bawah ini memberikan contoh dari metrik penggunaan yang dikategorikan berdasarkan kontribusi mereka terhadap 3 kategori penggunaan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kemudian next, masih pada usability engineering. We have problem with usability engineering. The major feature of usability engineering is the assertion of explicit usability metrics early on the design process, which can be used to judge system once it is delivered. The problem with usability metrics is that we rely on measurement of very specific user actions in very specific situation. When the designer knows what the action and situation will be, then she can set goals for measured observation. However, at the early stage of design, designers do not have this information. So, artinya adalah fitur utama dari teknik penggunaan adalah penegasan metrik penggunaan yang eksplisit sejak awal dalam proses desain yang dapat digunakan untuk menghakimi suatu sistem setelah itu disalurkan. Masalah dengan metrik penggunaan adalah mereka bergantung pada pengukuran tindakan pengguna yang sangat spesifik dalam situasi yang sangat spesifik juga. Ketika desainer tahu apa tindakan dan situasi yang akan dilakukan, maka dia dapat mengatur tujuan untuk diukur pengamatan. Namun pada tahap awal perancangan, para perancang tidak memiliki informasi ini, atau kebanyakan masih belum tahu tindakan atau situasi apa yang akan dilakukan. Jadi contohnya begini, dalam pembuatan spesifikasi untuk VCR, pengaturan tingkat yang dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk pemulihan kembali, ada asumsi bahwa tombol akan tersedia untuk memanggil ataupun membatalkan.
Jadi bahkan desainer sudah membuat asumsi implisit bahwa pengguna akan membuat kesalahan dalam pemrograman dari VCR. Mengapa tidak mengatasi asal mula kesalahan pemrograman? Maka mungkin membatalkan tidak akan diperlukan. Jadi tombol ini mungkin tidak akan diperlukan. Maksud dari tombol ini adalah choice atau pilihan dari si pengembang software ini ya. Kemudian kita dan solusinya kita dapat menyediakan sarana spesifikasi penggunaan yang dapat memuaskan pelanggan seperti itu. So this is the last slide. I mean, this is the last slide of the topic of usability engineering. So we get back to the home and we move to topic 3 about iterative design and prototyping. So we have two figure this. Jadi iterative design and prototyping atau desain secara iteratif dan prototip. Persyaratan untuk sistem interaktif tidak dapat sepenuhnya ditentukan dari awal siklus kehidupan. Satu-satunya cara untuk memastikan beberapa fitur dari desain potensial adalah dengan membangun dan mengujinya pada pengguna yang sebenarnya. Desainnya kemudian dapat dimodifikasi untuk mengoreksi asumsi keliru apapun yang terungkap dalam pengujian. Kemudian, pada sisi teknis, iteratif design dijelaskan oleh penggunaan prototip yang mensimulasikan atau menghidupkan beberapa ya, meskipun tidak semua fitur dari sistem yang dimaksudkan. Ada 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama adalah true way, yang kedua incremental, and three or the last is evolutionary. Jadi yang pertama adalah true way. The prototype is built and tested. The design knowledge gained from this exercise is used to build the final product, but the actual prototype is discarded. Figure 6.5 depicts the procedure in using throwaway prototype to arrive at a final requirement specification in order for the rest of the design process to proceed. Jadi artinya adalah pada throwaway prototype ini pengetahuan desainnya diperoleh dari latihan digunakan untuk membangun produk akhir. Oh, jadi kita membuat prototip, tapi ini merupakan hasil akhir. Jadi prototip yang awal atau yang sebelumnya itu kita buang atau tidak kita gunakan. Jadi untuk menggunakan prototip throwaway untuk sampai pada persyaratan akhir spesifikasi untuk proses desain lainnya untuk melanjutkan. Oh ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah incremental or the final product is built as a separate component one at a time. There is one overall design for the final system, but it is partitioned into independent and smaller components. The final product is then released as a series of products. Each subsequent release includes one more component is depicted in figure 6.6. Jadi kita membuat build a separate component, beberapa komponen pada satu waktu, kemudian kita hasil akhirnya kita jadikan satu, jadi prototype, intinya seperti itu ya. Kemudian teknik yang ketiga ada evolutionary, or here the prototype is not discarded and serve as the basis for the next iteration of design. In this case, the actual system is seen as evolving from a very limited initial version to its final release as
depicted in figure 6.7. Evolutionary prototyping also fits in well with the modifications which must be made to the system that arise during the operation and maintenance activity in the life cycle. So, artinya adalah evolusi di sini produk tidak dibuang dan berfungsi sebagai dasar untuk desain iterasi berikutnya. Jadi ini berbeda sekali dengan yang versi true way ya. Jadi yang awal dibuang, kemudian selalu kita buat prototip baru yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan ya. Kemudian yang sebelumnya dibuang, kemudian yang paling akhir digunakan untuk melanjutkan dan seterusnya seperti itu. Sedangkan ini kita membangun prototip baru dengan prototip yang sebelumnya. Seperti itu pemahaman saya. Jadi dari ketiga prototip yang berbeda ini mereka memberikan intinya memberikan hasil relatif kepada produk akhir. Persyaratan bisa berarti tidak fungsional. Jadi kita jadi sebagai pengembang punya beberapa atau berbagai macam syarat dan kebutuhan sehingga mungkin juga bisa menggunakan prototip yang berbeda-beda seperti itu ya. Tergantung kebutuhan dan spesifikasi dari software yang diperlukan seperti itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. We have technique for prototyping atau teknik untuk memprototipkan. We have I think three point. Storyboard, limited functionality simulation, high level programming support. Jadi storyboard ini maksudnya adalah ini mungkin merupakan konsep yang paling sederhana ya. Jadi storyboard ini merupakan penggambaran grafis dari penampilan luar sistem yang dimaksud tanpa fasilitas dari sistem yang dirancang. Jadi pada teknik storyboard ini tidak membutuhkan banyak kekuatan yang akan membentuk banyak nada, maksudnya banyak proses mungkin ya. Bahkan kita bisa membuat teknik prototip ini bisa dibuat tanpa proses komputasi seperti itu ya, karena saking sederhananya konsep ini. Kemudian yang kedua ada limited functionality simulations. More functionality must be built into the prototype to demonstrate that the application will accomplish. Jadi semua fungsionalitas yang terbatas harus dibangun ke dalam prototip untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dicapai aplikasi tersebut. Teknik storyboard dan animasi tidak cukup untuk tujuan ini karena tidak dapat menggambarkan secara memadai aspek interaktif dari sistem ini. Untuk melakukan ini, beberapa bagian fungsionalitas harus disimulasikan oleh tim desain. Jadi kita mensimulasikan prototip dengan desain seperti itu ya. Kemudian high level programming support ini merupakan tingkat yang tinggi. Jadi sebenarnya ini tingkat yang tinggi ya. Ini yang paling rumit. Tapi untuk desainer ini merupakan teknik prototyping yang paling baik karena paling mudah untuk menjelaskan secara interaktif konsep prototypingnya seperti itu. Jadi kita sudah selesai di topik 3 atau topik ketiga. So we just back to the home. I'm sorry. What is this? We back to the home. We back to the list of contents. And we move to the last topic.
Design rational. In designing any computer system, many decisions are made as the product goes from a set of value customer requirements to a deliverable entity. Often it is difficult to recreate the reasons original behind various design decisions. Design rationale is the information that explains why a computer system is the way it is, including its structural or architectural description, and its functionally or behavioral description in this sense. Design rationale does not fit squarely into the software lifecycle described in this capture as just another phase or box. Jadi artinya merupakan dalam desain rasional ini untuk merancang sistem komputer manapun banyak keputusan dibuat seraya produk ini berubah dari seperangkat persyaratan konsumen yang tidak jelas menjadi bagian yang mengantarkan ke ranah selanjutnya. Kemudian seringkali sulit untuk menciptakan kembali alasan atau mencari dalih di balik berbagai keputusan rancangan. Rasionalisasi adalah informasi yang menjelaskan mengapa sistem komputer seperti itu, termasuk di dalamnya struktur atau deskripsi arsitekturnya dan karakteristiknya yang fungsional atau yang berperilaku. Dalam pengertian ini, dalih desain tidak sepenuhnya cocok untuk siklus kehidupan perangkat lunak yang dilukiskan dalam bab ini. Hanya sebagai fase atau kotak lain. Sebaliknya, desain rasional berkaitan dengan kegiatan perenungan atau melakukan desain dan dokumentasi yang terjadi sepanjang siklus kehidupan. Kemudian selanjutnya, desain rasional. We have figure 6.8 about the structure of a GIBIS design rational. Jadi, jenis informasi yang disimpan dalam desain yang diberikan akan mempengaruhi bagaimana sejumlah besar informasi tersebut dapat dengan efektif dikelola dan diramban. Jadi kita punya 3 teknik rasionalisasi atau kalau nggak salah yang pertama ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Iya betul. Ini kita ke yang pertama, process oriented design rational atau rasionalisasi desain yang berorientasi pada proses. Jadi sebini besar hasil kerja rasionalisasi desain didasarkan pada sistem informasi berbasis penerbitan detail atau IBIS. Gaya untuk mewakili rancangan dan perencanaan yang dikembangkan tahun 70-an. Suatu struktur hierarkis dengan alasan rancangan diciptakan, akar masalah diidentifikasi yang merupakan masalah utama atau pertanyaan yang diajukan oleh argumen tersebut. Berbagai posisi dikemukakan sebagai resolusi potensial untuk masalah akar. Jadi maksudnya dari proses oriented design rasional ini kita punya akar, kemudian dari akar ini kita kembangkan menjadi hierarki untuk menyelesaikan permasalahan dari akar ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita punya design space analysis. Design space analysis ini mengenai wait, kenapa ini ke sini? Nah, ini. I'm sorry. Loh, kok jadi ketiga ya? I'm sorry. Nah, ini. Untuk yang kedua, design space analysis. McLean and colleague have
propose a more deliberative approach to design rationale, which emphasize a post-hoc structuring of the space of design alternatives that have been considered in a design project. Their approach embodied in the question, option, and criteria notation is characterized as design space analysis. See figure 6.9. Jadi di design space analysis ini kita punya pertanyaan, pilihan, dan kriteria sebagai notasinya. Kemudian dari pertanyaan ini kita punya berbagai option untuk menyelesaikan. Dari option ini kita juga punya berbagai kriteria dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke desain rasional yang ketiga, yaitu psychological design rational. People use computers to accomplish some tasks in their particular work domain, as we have been have seen before. When designing a new interactive system, the designer take into account the tasks that users currently perform and any new ones that they may want to perform. This task identification serves as part of the requirement for the new system and can be done through empirical observation of how people perform their work currently and presented through informal language or a more formal task analysis language. Jadi maksudnya adalah alasan psikologis dan rasionalisasi orang menggunakan komputer untuk menyelesaikan beberapa tugas di tempat kerja mereka. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ketika merancang sistem interaktif baru, para perancang mempertimbangkan tugas-tugas yang saat ini dilakukan pengguna dan yang baru apa yang mungkin ingin mereka lakukan. Identifikasi tugas ini berfungsi sebagai bagian dari persyaratan untuk sistem baru dan dapat dilakukan melalui pengamatan empiris tentang bagaimana orang melakukan pekerjaan mereka saat ini dan disajikan melalui bahasa informal atau bahasa analisis tugas yang lebih formal. Ketika sistem baru diterapkan atau menjadi artefak, pengamatan lebih lanjut mengungkapkan bahwa selain tugas yang diperlukan untuk dibangun dan mendukung, itu juga mendukung pengguna dalam tugas-tugas yang tidak pernah dimaksudkan oleh sang perancang. Seperti itu ya. We go back to the list of content. So, kita sudah selesai membahas mengenai topik 1-4 atau kita sudah membahas semua subtopik yang ada pada capture 6. Jadi kita masuk ke summary and references atau subbab yang kelima. Ini sebenarnya bukan subbab pokok sih ya. Jadi summary atau kesimpulannya, so we studied the design of the interactive system in this capture and its association with the software and the design process. In addition to this capture, we also discuss many cycles about software and also how it relates to the software design process itself. That at the time of the creation of human-computer interaction prototype is highly calculated for interactive processes. Artinya adalah, jadi kita sudah mempelajari tentang desain sistem interaktif pada bab ini, serta kita juga sudah mempelajari tentang hubungannya dengan perangkat lunak serta proses desain itu sendiri. Kemudian selain itu, pada bab ini kita juga sudah membahas mengenai banyak siklus tentang perangkat lunak dan juga hubungannya dengan proses desain perangkat lunak itu sendiri. Sehingga pada saat pembuatan prototip human-computer interaction atau interaksi dan manusia dan komputer atau proses interaktif itu sangat diperhitungkan prosesnya, seperti itu. Kemudian referensinya, setelah summary kita punya referensi. References, we have a book from Alan Dix and the title is Human-Computer Interaction,
we have third edition kalau nggak salah ya. Kemudian penerbitnya adalah Person Education dan diterbitkan tahun 2003. Kemudian we move to the home. So, kita sudah bahas semua subtopik yang ada pada chapter 6. Jadi list of contents ini sudah kita bahas semuanya. Oke, jadi kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan atau dalam menjelaskan kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.